Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Agung Pratama, yaitu saya sendiri, Mas Nazi, dan Mas Kalistus Wahyu. Pada presentasi ini, kami akan membahas analisis komparasi kompleksitas waktu algoritma Mersos, khususnya membandingkan pendekatan rekursif dan iteratif. Fokus utama kami bukan hanya pada teori, kompleksitas Big O, tetapi juga bagaimana implementasi yang berbeda dapat menghasilkan performa runtime yang berbeda di dunia nyata, meskipun secara teori memiliki kompleksitas yang sama. Slide selanjutnya yaitu table of content. Untuk memudahkan alur pemaparan, presentasi ini kami bagi menjadi 5 bagian. Pertama, kami akan mulai dari pendahuluan dan latar belakang masalah. Kedua, kami jelaskan deskripsi program dan metodologi pengujian. Ketiga, kami harus bahas implementasi algoritma Mersos, rekursif, dan iteratif. Keempat, kami tampilkan hasil eksperimen berupa tabel dan grafik perbandingan. Dan yang terakhir, kami akan tutup dengan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dilakukan. Slide selanjutnya yaitu pendahuluan dan masalah. Pada bagian pendahuluan ini kami berangkat dari sebuah permasalahan yang cukup umum dan komputasi, yaitu kebutuhan untuk menyortir data dalam jumlah yang besar secara efisien. Mersos dikenal sebagai algoritma sorting yang memiliki kompleksitas waktu dan sering digunakan untuk data berukuran besar. Namun dalam praktiknya Mersos dapat diimplementasikan dengan dua pendekatan utama, yaitu rekursif dan iteratif. Meskipun keduanya memiliki kompleksitas asimptotik yang berbeda, asimptotik yang sama, perilaku runtime-nya bisa berbeda karena faktor seperti pemanggilan fungsi, penggunaan stack, dan overhead system. Inilah yang menjadi inti masalah yang kami angkat dalam penelitian ini. Slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini ada dua. Pertama, membandingkan performa waktu eksekusi antara Mersos, rekursif, dan iteratif pada berbagai ukuran data. Terus yang kedua, menunjukkan bahwa kompleksitas waktu secara teori tidak selalu mencerminkan performa aktual ketika algoritma dijalankan di komputer nyata. Dengan kata lain, kami melihat sejauh mana konstanta waktu dan overhead implementasi mempengaruhi hasil eksekusi. Pada slide selanjutnya yaitu deskripsi program dan data. Deskripsinya adalah pada bagian ini kami menjelaskan lingkungan dan data yang digunakan. Algoritma yang digunakan atau diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Go. Kenapa? Pemilihan Go dilakukan karena performa yang stabil dan manajemen memori yang efisien. Pengujian dijalankan pada sistem dengan spesifikasi yaitu Windows 11, sistem operasinya, prosesornya Intel Core i5 generasi ke-12 dengan RAM 23 GB dan GPU Intel UHD serta Nvidia GeForce 6 GB. Data yang digunakan berupa bilangan acak dengan ukuran 1000, 5000, 10.000, 50.000 hingga 100.000 elemen. Dan untuk setiap ukuran data, waktu eksekusi dihitung berdasarkan rata-rata dari beberapa kali percobaan agar hasilnya lebih stabil dan objektif. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh klien saya yaitu Mas Nazi. Silakan Mas Nazi. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Kali ini sekarang saya akan menjelaskan terkait implementasi algoritma dari rekursif dan iteratif pada algoritma Mersos. Rekursif yaitu kita menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu kita akan membagi array data hingga elemen tunggal lalu menggabungkannya kembali. Kita akan menggunakan pendekatan bottom up, yaitu penggabungan bertahap tanpa melakukan pemanggilan fungsi rekursif. Di sini kita akan lihat langsung kepada baris kode dari algoritma rekursif dan iteratif itu sendiri. Untuk algoritma Merge rekursif,
Kita di sini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi match recursive, dan yang kedua adalah fungsi untuk melakukan sort. Di fungsi match recursive ini kita deklarasikan variable S, yaitu kita membuat array baru untuk menggabungkan antara variable U dan variable I yang isinya juga merupakan array. Kemudian dilakukan for loop dari I apabila kurang dari H dan J kurang dari M, yaitu kita akan membandingkan elemen U dan elemen V satu per satu. Elemen yang lebih kecil akan dipindahkan ke dalam elemen S. Ini adalah salah satu dari bagian operasi merge. Kemudian kita lakukan perulangan kembali untuk menyalin elemen yang tersisa dari satu array jika array lainnya sudah habis. Untuk menjamin semua array masuk ke dalam elemen. Kemudian untuk algoritma match atau fungsi match sort recursive ini adalah bila Anda kondisi di sini kita ada variabel N dan H yang nilainya adalah integer. Kemudian U dan V yaitu untuk variabel berisi array. Di dalam fungsi ini kita akan melakukan merger sort recursive untuk memanggil fungsi match sort recursive dan akan digabungkan di fungsi match recursive itu sendiri. Maka masing-masing bagian diurutkan kembali menjadi fungsi yang sama. Kemudian ini adalah strategi dari merge and convert. Maka setelah kedua bagian terurut digabung menjadi array akhir yang terurut di sini. Maka akan return nilai hasil dari merge-nya itu adalah sort recursive. Kemudian untuk fungsi match sort iteratif, kita menentukan posisi awal untuk bagian kiri, yaitu I, kanan J, dan hasil itu K. Sini. Untuk I, J, dan K masing-masing adalah implementasi dari left, middle, dan left. Kemudian sama seperti versi rekursi, kita harus membandingkan elemen kiri dan elemen kanan lalu menyalin ke buffer DST. Di sini kita bandingkan elemen kiri dan elemen kanan dengan middle, kemudian kita salin ke buffer. Kemudian kita lakukan perulangan untuk elemen yang sisanya. Untuk I lebih kecil daripada elemen middle, dan J lebih kecil daripada elemen yang paling kanan. Masukkan ke dalam buffer DST. Untuk memastikan semua elemen akan di-sort menggunakan merge sort iteratif. Kemudian ada fungsi merge sort iteratif. Dilakukan inisiasi SRC dan juga DST. SRC adalah salinan data asli dan DST adalah tampungan sementara untuk hasil penggabungan. Kemudian ada inisiasi lebar run, di mana untuk menentukan ukuran blok yang digabung, dimulai dari 1 lalu digandakan setiap iterasi. Maka di sini nanti akan ada penggandaan nilai iterasi untuk menentukan ukuran bloknya. Kemudian di dalamnya ada loop penggabungan untuk menggabungkan pasangan blok dengan ukuran lebar, yang mana bagian ini adalah bagian inti dari merge sort dengan algoritma iteratif. Kemudian di akhir, sebelum perulangan dari ukuran lebar blok, itu dilakukan penukaran nilai antara nilai SRC dan nilai dari tampungan
atau buffer DST-nya. Setelah itu, setelah tahap selesai, maka DST akan menjadi sumber baru untuk tahap yang selanjutnya, kemudian akan dikembalikan nilai dari SRC. Lalu untuk presentasi bagian hasil eksperimen akan disampaikan oleh Mas Kalis. Silahkan. Oke, masuk ke section keempat, teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan hasil eksperimen dari pengetesan komparasi dua algoritma rekursif dan iteratif. Oke, di sini terdapat grafik perbandingan. Ini dapat dilihat pada grafik perbandingan sumbu Y berisi waktu eksekusi dalam satuan milisecond, sumbu X ini berisi inputan data dalam rentang kelipatan 2000 ya, 20.000, maaf. Nah, pada pada perbandingan grafik perbandingan algoritma iteratif dan rekursif ini dapat disimpulkan, ini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, keduanya menunjukkan tren naik. Di sini dapat dilihat untuk garis sumbu dari algoritma iteratif dan rekursif, itu iteratif di garis biru, lalu rekursif di garis oranye. Itu menunjukkan tren naik ya. Jadi semakin banyak inputan data yang dimasukkan, dia akan semakin naik waktu eksekusinya. Seperti yang disimpulkan pada nomor 2 ini, semakin besar N, maka semakin lama waktu eksekusi. Jadi semakin menuju sumbu X paling kanan, maka waktu eksekusinya juga semakin naik. Jadi dengan kata lain, semakin besar nilai N yang diinputkan, maka semakin lama waktu eksekusi. Lalu pada poin yang ketiga, rekursif lebih lambat daripada iteratif. Di sini dapat kita lihat garis rekursif. Ini ada yang oranye ya, ada yang oranye. Ini untuk arah dari sumbu rekursif ini, dia berada di atas sumbu iteratif. Yang mana di sini semakin naik, maka semakin lama waktu eksekusi dari algoritma tersebut. Yang keempat, kompleksitas waktu konsisten di theta n log n. Lalu lanjut ke tabel perbandingan. Di sini terdapat sampel n data dari 1000 sampai 100.000. Di sini terdapat juga waktu eksekusi algoritma rekursif, lalu waktu eksekusi algoritma iteratif. Nah, ini dapat kita saksikan dari tabel tersebut. Ini ada dua kesimpulan ya. Pada input kecil atau n kecil, di sini n kecil dalam artian di bawah dari 10.000, itu perbedaan waktunya relatif kecil. Coba kita cek dulu, di bawah 10.000 berarti ada n1000 atau n5000 ya. Nah, n1000, dimana ada n1000 di sini perbedaan waktu dari algoritma rekursif dan iteratif cenderung sama ya, atau malah sama ya. Jadi 0 milisecond, 0 milisecond, tidak ada bedanya. Lalu pada inputan 5000 di sini algoritma rekursif itu memakan waktu 1,2 milisecond, sedangkan algoritma iteratif itu 0,2 milisecond. Jadi selisihnya hanya 1 milisecond saja. Di sini juga untuk yang 10.000 ini untuk yang rekursif dia memakan waktu eksekusinya 1 milisecond, sedangkan iteratif itu 0,8 milisecond. Nah, lalu pada input yang semakin besar, di atas 50.000, rekursif membutuhkan waktu yang lama dibandingkan iteratif. Dapat kita lihat juga di sini ada 50.000, ada 100.000. Dimana itu memenuhi keadaan di atas 50.000. Nah, di n data 50.000, rekursif ini membutuhkan waktu 7,8 milisecond, sedangkan iteratif
itu memerlukan waktu 2,4 milisecond ya. Selisihnya sekitar 5,4 milisecond. Cukup banyak ya selisih waktunya. Lalu untuk yang 100 inputan data 100.000 di sini untuk algoritma rekursif dia di 16,8 milisecond, lalu di iteratif dia memakan waktu 7 milisecond. Untuk selisihnya sekitar 9,8 milisecond ya, cukup lama. Kemudian, untuk kesimpulan dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya dari segi efisiensi, meskipun kompleksitas mesin topik yang sama, versi iteratif memberikan standar waktu yang lebih kecil dan unggul untuk n yang lebih besar. Makanya untuk dari segi pemudahan, versi realistik lebih sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih dari maaf. Selamat malam.